Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 penelitian kuantitatif akan mempresentasikan tentang desain penelitian survei. Anggota kami yaitu Nifat Hawari Muhammad, kemudian Mulyadi, ada Ahmad Reza, Abdul Asikin, dan Iqbal Zakaria. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami tugas ini. Semoga kami dapat menjalankan tugas baik dengan baik. Baik, langsung saja. Penelitian survei. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang survei. Ya, itu penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Jadi, biasanya ditanyakan tentang itu. Perilaku, karakteristik, peristiwa yang telah terjadi. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat. Dan banyak di antaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Banyak kok. Survei itu dalam masyarakat banyak. Seperti survei lokasi, itu kan survei. Nah, apa sih penelitian survei itu? Penelitian survei dapat diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alatnya. Umumnya, penelitian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi, jadi tidak semuanya diambil sebagian yang digunakan sampel. Hal ini tentu berbeda dengan sensus. Kalau sensus itu kan semuanya dilibatkan, yang datanya diambil dari seluruh populasi itu. Jenis penelitian survei biasanya digunakan untuk yang pertama penjajakan eksploratif, kemudian deskriptif, penjelasan eksplanatori atau konfirmatori, yaitu menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis, terus evaluasi, prediksi, penelitian operasional, pengembangan indikator-indikator sosial. Ada beberapa jenis penelitian survei. Secara umum, jenis penelitian survei terbagi menjadi dua, yaitu cross-sectional survey dan longitudinal survey. Apa? Kedua penelitian itu berbeda, tentu berbeda. Cross-sectional survey yaitu penelitian survei di mana kegiatan mengumpulkan data yang diperoleh dari suatu sampel dilakukan dalam satu waktu seketika itu dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan longitudinal survei kebalikannya tadi cross-sectional survey. Jenis penelitian ini membutuhkan jangka waktu yang lama dalam melakukan pengumpulan data untuk mengetahui perubahan respon penelitian selama jangka waktu tertentu. Longitudinal survey terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama trend study, yang kedua case study, cohort study, yang ketiga panel study. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Rifat yang sudah menjelaskan poin pertama dan yang kedua. Selanjutnya poin ketiga, yaitu langkah-langkah desain penelitian survei. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan desain penelitian survei adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memutuskan bahwa desain penelitian survei adalah pilihan yang sesuai untuk topik penelitian. Jadi peneliti memutuskan desain penelitian survei yang sudah dipilih
yang kiranya sudah sesuai untuk topik penelitian, sudah sesuai untuk meneliti kondisi atau karakter dari sebuah populasi, mempelajari perilaku dan sebagainya, sampai dengan mengidentifikasi kebutuhan dari sebuah komunitas. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Jadi peneliti menetapkan atau mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden nantinya. Nah, dalam hal ini ada beberapa bentuk pertanyaan penelitian atau hipotesis. Akan saya tampilkan. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan penelitian atau hipotesis yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik atau kondisi dari sebuah populasi. Jadi peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan atau memaparkan secara spesifik bagaimana karakteristik atau kondisi dari sebuah populasi. Kemudian yang kedua, membandingkan antara kelompok terkait suatu atribut yang spesifik. Contohnya perbandingan pelayanan antara para guru dan para staf administrasi di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menghubungkan dua atau lebih variabel. Misalnya hubungan masa mengajar guru terhadap pengelolaan kelas dan sikap ketertarikan siswa terhadap pembelajaran. Jadi dari ketiga bentuk-bentuk pertanyaan penelitian atau hipotesis ini kita bisa mengidentifikasi atau menetapkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang mana akan kita ajukan ke responden nantinya. Kembali ke langkah-langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi populasi, teknik sampling dan sampel. Jadi dalam tahap ini menentukan populasi, di mana peneliti menentukan berapa orang yang ada dalam populasi tersebut. Kemudian peneliti bisa memilih karakteristik tertentu yang ada dalam populasi yang mana nantinya dapat direpresentasikan atau jadi perwakilan ke dalam sampel nantinya. Jadi sampel. Itu langkah pertama, langkah ketiga. Yang keempat yaitu menentukan desain penelitian dan metode pengumpulan data. Nah, pada langkah ini desain penelitian dapat dipilih antara longitudinal atau cross-sectional design. Nah, tentunya dalam memilih salah satunya itu harus tergantung pada permasalahan penelitian, akses partisipan, dan waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data. Dan metode pengumpulan data itu dapat berupa kuesioner, email atau elektronik, atau wawancara. Itu individual, berkelompok tertentu atau kelompok tertentu atau via telepon. Nah, dalam memilih metode juga itu harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai metode yang akan kita pilih nantinya. Itu langkah keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu mengembangkan atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Kenapa kok dalam langkah kelima ini kita disarankan untuk mengembangkan atau menggunakan instrumen yang sudah ada? Karena itu lebih memudahkan kita dibanding harus mengembangkan instrumen baru. Yang keenam adalah mengelola instrumen. Jadi kita mengelola instrumen-instrumen yang sudah kita kembangkan itu sehingga kita nantinya dapat memperoleh tingkat respon yang tinggi. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis.
tahap analisis ini terdiri dari mencatat hasil respon, kemudian mengecek bias dari respon, kemudian menggunakan analisis deskriptif. Nah, itu langkah ke-7. Kemudian selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir itu menulis laporan. Jadi pada tahapan ini, pada langkah ini peneliti menulis laporan. Nah, adapun dalam penulisan laporan, penelitian survei itu menggunakan struktur laporan kuantitatif standar, yang mana mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan pembahasan. Nah, inilah langkah-langkah desain penelitian survei. Itu ada 8. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pengumpulan data. Nah, ini poin keempat ya. Ya, poin keempat, yang mana saya akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa metode dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu survei pos atau mail survei, di mana pada survei ini peneliti mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden lewat pos dan fax atau cara pengiriman lainnya. Dan tentunya setiap metode nanti itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu nanti bisa dilihat di makalah ya. Saya cuma menyampaikan inti-intinya saja di sini. Kemudian yang kedua yaitu survei grup atau grup survei, di mana survei ini di mana pertanyaan-pertanyaannya diberikan kepada masing-masing responden dalam suatu grup di suatu tempat tertentu. Nah, baik itu dilakukan di tempat grup berada ataupun grup yang dibawa ke lokasi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu survei diambil atau pick up survei, yang mana pada survei ini pertanyaan-pertanyaannya itu diberikan kepada masing-masing responden. Dan ini hampir sama dengan survei pos, yang mana nanti kuesioner atau pertanyaan-pertanyaannya itu dapat dikirim lewat pos atau di drop langsung ke alamat responden. Namun bedanya hasil atau respon dari responden nantinya itu akan diambil langsung oleh peneliti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu survei dikirimkan lewat komputer atau computer delivered survey. Nah, pada survei ini dikirim menggunakan komputer, ya, misalnya internet. Jadi penyebaran pertanyaan atau kuesioner yang akan disampaikan kepada responden itu dikirim lewat email atau media lainnya yang dikirim lewat komputer. Itu yang keempat, survei yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu survei intercept atau intercept survei, yang mana survei ini pertanyaan-pertanyaan nantinya diberikan kepada responden, yang mana ini dilakukan di tempat-tempat umum, misalnya di mall ya, gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya atau poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya yang akan melanjutkan poin yang kelima karena teman saya yang saya kira dia yang akan melanjutkan, tapi dia rupanya belum bisa. Nggak apa-apa, saya lanjutkan lagi ke poin kelima, yaitu teknik sampling. Jadi pada dasarnya teknik sampling ini yaitu teknik yang digunakan oleh si peneliti dalam pengambilan sampel dari sebuah populasi yang ada. Jadi ketika kita melihat skema yang ada di makalah, bahwa teknik sampling ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Dan tentunya keduanya ini sangat berbeda.
yang mana dinamakan probability sampling karena dalam proses pengambilan sampelnya itu ada peluang, memberikan peluang yang sama kepada individu untuk mendapat kesempatan menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Ini mana ini probability sampling ini. Kemudian dalam probability sampling ini terdapat 4 macam teknik yang bisa dilakukan peneliti untuk mendapat sampel, yaitu yang pertama sampling acak, kemudian sampling sistematik, kemudian sampling terstratifikasi, kemudian sampling cluster. Selanjutnya yaitu non-probability sampling. Dinamakan non-probability sampling karena proses pengumpulan atau pengambilan suatu sampel dari sebuah populasi itu tidak memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing individu. Nah, ini bedanya dengan probability sampling tadi. Kalau probability sampling itu memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing individu, sedangkan non-probability itu tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing individu yang ada dalam populasi. Kemudian dalam non-probability sampling ini juga terdapat 4 macam teknik yang bisa digunakan oleh peneliti dalam mengambil sampel, yaitu yang pertama sampling berbasis ketersediaan subjek, kemudian sampling bertujuan, kemudian sampling snowball, kemudian sampling quota. Nah, itu teknik-teknik yang ada dalam non-probability. Jadi kedelapan teknik ini yang ada dalam probability dan non-probability, mohon maaf di sini saya mungkin tidak terlalu menjelaskan. Kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa dibaca di makalah, karena di situ ada penjelasan walaupun singkat, tapi teman-teman mungkin bisa memahami dari penjelasan yang ada. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Iqbal. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat atau peneliti. Baik, saya simpulkan untuk instrumen biar langsung to point. Instrumen penelitian ini yaitu alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian. Dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ialah metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur atau mengambil data primer. Adapun jenis-jenis instrumen yaitu ada 5. Yang pertama kuesioner, kedua wawancara, ketiga observasi, 4 dokumentasi, yang kelima tes. Saya jelaskan secara singkat aja untuk dari jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama kuesioner. Kuesioner ini yang telah kita ketahui bersama seperti sensus. Itu kan pengambilan data yang dilakukan oleh lembaga daerah atau lembaga-lembaga perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. Intinya kuesioner itu contohnya seperti sensus. Wawancara
Yang kedua wawancara. Wawancara ini ya sering kita lakukan ketika ada tugas, misal wawancara ke sebuah sekolah atau lembaga. Pak Rektor biasanya. Oke, lanjut. Yang ketiga wawancara, observasi. Observasi ini bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi sampean tujuan observasi ini apa? Apa mek dolen, apa mek bener-bener juga apa mengambil data penelitian atau yang lainnya. Yang selanjutnya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat dibutuhkan ketika kita observasi, yaitu untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber seperti foto dan sebagainya. Yang terakhir, tes. Tes ini khususnya dalam pengumpulan data penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, dan bakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas, nanti kita diskusi bersama. Baik, saya lemparkan kepada moderator.